Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini kita sampai pada sesi terakhir dari filsafat ketuhanan. Sebenarnya harusnya panjang, tapi kalau panjang-panjang di sini nanti saya takutnya malah bulet. Karena filsafat ketuhanan memang agak rumit. Kita ambil yang simpel-simpel dulu. Nanti kalau ada waktu kita perdalam satu-satu isu-isunya. Oke. Bismillah, relax. Jangan tegang. Ya, gelombang otaknya diturunkan sedikit. Kan ada itu di psikologi namanya gelombang otak. Mungkin yang dari fakultas psikologi pernah belajar. Ada beta, alfa, theta, terus delta. Ngerti ya? Kalau beta itu yang kalian pakai tiap hari, waktu sadar, waktu semangat, waktu di jalan, waktu di kampus belajar, waktu debat, waktu kebingungan, waktu stres, itu pakai otak beta. Jadi beta ini cenderung jadi beban pikiran karena macam-macam numpuk semua di situ. Pokoknya kamu puyeng kayak kamu di jalan itu loh. Konsentrasi sama motor, konsentrasi sama kiri kanan, konsentrasi jangan sampai disalip orang, konsentrasi macam-macam isi pikiranmu. Itu yang main gelombang otaknya namanya beta. Jadi kalau Indonesia tanah air beta itu makanya ngawatiri. Karena ya beta itu isinya bingung, sumpek, stres. Jadi kalau tanah airmu masih tanah air beta, ya masih stres kamu. Ya turunkan aja gelombang otaknya jadi alfa. Kalau alfa ini biasanya pikiran yang sudah tenang, sudah fokus. Jadi sudah terbuka untuk menyelesaikan persoalan, itu alfa. Waktu belajar serius mikir satu hal, itu alfa yang main. Waktu kamu baca buku fokus, paham, dan di situ terus konsentrasinya, itu namanya alfa yang main. Jadi kalau nyari solusi, Indonesia jangan tanah air beta, tapi tanah air alfa. Lebih enak. Ya, cuma alfa ini kalau bablas sedikit agak turun. Apa nak? Ya, alfa, kamu mikir ini juga mikir itu, juga mikir laptop, mikir nulis. Makanya di kelas kalau dosennya sedang menjelaskan, menurut saya mending kamu tidak sambil baca, sambil nulis, sambil mikir. Mesti tidak fokus. Sudahlah, dengerin aja dosenmu ngomong apa, nanti ditulis belakangan. Kalau sekedar catatan kan bisa pinjam teman-teman. Iya kan, daripada kamu capek-capek nulis, akhirnya juga pinjem. Merasa catatannya nggak lengkap. Atau disepakatilah di kelas itu salah satu jadi sekretaris. Iya kan, daripada di kelas balapan nulis, ya buat apa? Wong ya isinya podo. Atau urunan lah kelas beli rekaman kayak di ngaji ini, selesai. Tinggal di share filenya, beres. Daripada di kelas kamu balapan ngomong sama nulis, yang diomongkan dosennya nggak paham, nanti nulisnya juga kamu tadi nulis apa ya ora paham. Itu otaknya kalau di kelas atau kayak gini mending levelnya jadi alfa. Dua-duanya beta sama alfa ini masih sadar. Nanti kalau turun sedikit lagi masuk ke theta.
Kalau alfa itu sekitar frekuensi 12 sampai 25. Kalau yang beta 12-25, kalau yang alfa 8 sampai 12 megahertz. Kalau yang theta ini 4 sampai 8. Theta ini sudah mulai masuk alam ngelamun, mulai alam agak ke bawah sadar, itu theta. Jadi kamu agak ngantuk, itu theta. Begitu kamu konsentrasi serius, tidak paham-paham, mesti state-nya turun. Lama-lama ngantuk, kamu nguap terus, ngantuk pak. Nah itu berarti kamu masuk alam theta. Ngantuk terus tidur, nah kesadarannya hilang, pules, itu masuk ke gelombang paling bawah, namanya delta. Jadi tidur pules, sudah nggak mikir apa-apa, itu delta. Orang koma itu delta. Tapi kalau kamu tidurnya sambil mimpi ketemu macam-macam, itu ada di theta, gelombang otakmu. Kadang-kadang matanya masih gerak-gerak. Orang menghipnotis itu sebenarnya menurunkan gelombang otakmu sampai level theta. Jadi kamu nggak sadar, dia masuk ke bawah sadarmu. Theta ini biasanya rumusnya 0,5 sampai 4 frekuensinya. Di bawah 0,5 mati. Jadi di bawah delta nggak ada. 0 itu sudah mati, sudah nggak ada frekuensinya, gelombangnya nggak ada. Nah, itu teori psikologi. Kok tiba-tiba nyampe sana ngomongnya? Mau sejarah Tuhan nih. Oke, silahkan diturunkan gelombangnya sampai alfa. Theta tidak apa-apa lah, asal jangan delta, kasihan takmirnya. Ya nanti pulas di sini sambil ngorok segala kan nggak enak. Masa rekamannya isi orang ngorok kan nggak seru. Rekaman ngaji filsafat isinya orang ngorok. Jadi sampai theta aja. Ngantuk itu indah dan nikmat. Tapi kalau sudah tidur nggak bisa dijelaskan wong tidur. Kamu mati-matian nahan ngantuk, melek ngantuk lagi, melek ngantuk lagi, itu kan indah sekali. Yang lihat cuma yang merasakan sengsara. Karena kamu riut-riut. Oke, bismillah. Malam ini kita sengaja saya tutup dengan A History of God-nya Karen Armstrong. Bukan apa-apa sebenarnya, bukan urusan bahwa buku ini bestseller luar biasa di seluruh dunia. Cuma ada beberapa key point dari Karen Armstrong yang ingin saya ambil. Silahkan dibaca sendiri buku ini. Ini bukan resensi, cuma saya comot aja sana sini ide-ide, frase-frase yang menurut saya penting. Jadi mahasiswa agama-agama khususnya, atau yang ingin paham tentang agama-agama, menurut saya wajib baca buku ini. Syukur-syukur Inggrisnya ada terjemahan. Saya tidak tahu biasanya terbitannya Mizan itu, tapi ya terjemahan ada kelemahannya sendiri untuk tidak ngomong jelek. Bukan apa-apa, terjemahan itu agak, ya, orang yang sudah punya bekal wawasan awal mungkin bisa baca terjemahan itu. Tapi yang tidak punya wawasan sama sekali agak berat. Jadi kalau kamu baca buku ini tanpa wawasan awal, ya nanti gelombang otakmu turun drastis nyampe theta mesti. Dapat 2 halaman langsung liar-liar ngantuk. Meskipun buku ini termasuk yang gaya bahasanya enak. Ya, jadi apalagi yang Inggris, nyaman, tidak sangat akademis meskipun sumber-sumbernya demi. Oke, kita lihat apa pesannya Karen Armstrong dalam A History of God. Karen Armstrong ini orang yang mengidentifikasi diri sebagai freelance monotheism. Jadi seorang monoteis yang percaya bahwa Tuhan itu satu tapi freelance. Kalau kamu kan sudah jelas Islam, nanti yang lain Kristen, yang lain Yahudi. Monoteis yang paling populer kan itu. Tapi dia menganggap dirinya freelance. Freelance itu ya bebas lah sakarepe. Mau ke Islam ya Islam, mau ke Yahudi Yahudi, Kristen Kristen. Sekarang punya lembaga mengembangkan, saya lupa lengkapnya, tapi intinya menuju compassion. Compassion itu cinta kasih.
yang jadi basis pergaulan antar manusia. Jadi compassion itu kan level paling tinggi di atas dua gairah manusia yang lain. Ada libido, di atas libido ada love, di atas love ada compassion. Jadi kalau libido itu hanya seks, kamu lihat lawan jenis yang cakep, seneng, itu libido. Di atas itu ada love. Love itu biasanya mulai ada ketergantungan, keterikatan, keterkaitan. Tapi love ini semakin murni, dia akan jadi compassion. Compassion itu saya tidak tahu pasnya terjemahnya apa, sering diterjemahkan jadi kasih, sayang, itu compassion. Jadi sudah tidak pamrih lagi. Kalau di Islam mungkin ada level mahabbah, ada level mawaddah, ada level rohmah. Rohmah ini compassion. Kalau mawaddah ini cinta, suka, sangat suka, suka yang mendalam. Kalau mahabbah itu suka tapi konotasinya agak jasmania. Jadi aku suka kamu karena kamu cantik. Kalau aku masih suka kamu meskipun kamu jelek, itu biasanya sudah cinta. Kalau naik level lagi, aku cinta kamu, tak syarat apapun aku tetap sayang kamu, tidak ada pamrih apapun, tidak ada keinginan apapun, itu compassion. Kalau love itu aku cinta kamu meskipun kamu jelek, asal kamu juga cinta aku, tidak masalah, itu love. Tapi kalau compassion itu tidak ada syarat apa-apa, kamu tidak senang padaku juga tidak apa-apa, aku tetap sayang padamu. Misalnya Nabi pada umatnya, itu kan compassion. Nabi tidak dapat apa-apa loh dari kamu, tapi dia selalu mendoain kamu. Orang tua pada anaknya itu sering disebut compassion. Allah khalik pada makhluknya, itu maha compassion, Rahman Rahim. Nah ini yang dikembangkan oleh Karen Armstrong. Ada bukunya yang bagus, saya tidak tahu sudah diterjemah apa belum, yang 12 Steps. Ada 12 langkah bagi orang yang ingin mengembangkan kasih sayang sesama manusia. Yang ini hari ini banyak hilang. Relasi antar manusia kebanyakan kan sekarang bersyarat. Relasi yang bersyarat itu riskan. Kalau syaratnya nggak terpenuhi, nanti efeknya tidak enak. Kamu sama saya misalnya, ya saya sementara ini suka pak sama bapak karena butuh ngaji filsafatnya. Kalau nggak ada ngaji, ya saya tidak peduli lagi, tidak urusan sama bapak. Nah, itu kan ada syarat. Kamu sama teman juga gitu kan, asal kamu nggak nyenggol aku, ayo. Tapi kalau nyenggol aku, hati-hati. Nah, itu ada syaratnya. Tapi compassion tanpa syarat, itu yang dikembangkan oleh Karen Armstrong. Dia mulai jadi idola. Masa mudanya sebenarnya dia seorang calon biarawati Kristen jelas. Sempat kuliah di Oxford. Jadi biarawati gagal karena kuliah di Oxford itu dapat wawasan banyak tentang religiositas, rasionalitas. Kemudian di Oxford mulai S1, S2, doktoralnya juga ngambil Oxford tapi nggak selesai. Kenapa nggak selesai? Karena dia punya penyakit sejak kecil yang nggak sembuh-sembuh. Dia pengidap epilepsi. Ya, kalau bahasa Jawanya ayan. Jadi yang sok kumat-kumatan, jadi doktoralnya nggak selesai. Dan dia sekarang jadi idola hebat, luar biasa. Padahal dia punya epilepsi. Harusnya kalian malu yang sehat-sehat. Orang sakit ayan aja bisa sedahsyat ini karyanya. Oke, bismillah ya, kita gali. Judulnya A Historic God. The 4000 bahasa Inggrisnya apa? 4000. Alhamdulillah masih ngerti. Kayak Nera ngerti, wong ini bahasa Inggris, kamu sering alergi tuh kalau bahasa Inggris itu. Kalau kalian download History of God yang versi Indonesia itu hanya sampai bab ke-6. Kalau nggak percaya cari sendiri.
Babnya ada 11. Jadi 5 bab terakhir nggak masuk. Padahal itu yang penting-penting. Termasuk Tuhannya para filosof ada di bab, saya lupa, filosof reformis itu sekitar 6-7. Kalau yang Inggrisnya full, bisa di-download secara gratis. Buku ini terbitnya sekitar tahun 2003-an. Oke, kita lihat ada apa dengan Karen Armstrong dan History of God. Masa mudanya cantik, cuma yang di internet banyak gambarnya waktu tua. Kalau sudah tua ya enggak seru dilihat. Kamu lihat gambar mudanya aja. Oke, saya awali dari kalimat paling akhir di bukunya Karen Armstrong. Dibalik ya, diawali dari kata-kata paling akhir di buku itu. Manusia hampaan, mereka mengisi kekosongan itu dengan menciptakan fokus baru untuk meraih hidup yang lebih bermakna. Ini simpelnya dia mau ngomong, kebertuhanan manusia itu fitrah. Ketika fitrah diingkari, orang akan merasa hampa, orang akan kebingungan, dan dia akan menciptakan, atau di situ bahasanya dia akan mengisi kekosongan dan kehampaan itu dengan hal baru. Jadi siapapun orangnya, seateis apapun orang itu, dia pasti punya Tuhan. Entah apa itu yang dia jadikan Tuhan, karena dia tidak kuat hidup tanpa makna. Ya kan? Hidup yang tidak jelas besok mau ada apa itu kan tidak enak. Meskipun banyak orang bilang jalani aja hidup, entah besok jadi apa, itu tidak enak, tidak nyaman. Sudahlah, misalnya kamu yang belum pernah ngaji terus baru malam ini diajak temanmu, udahlah ikut ngaji aja, enak-enak, paling tidak dapat teh. Misalnya saya ngajak gitu, kamu nggak ngerti apa-apa di sana, ya dapat teh, jangan-jangan di sana ngantuk, jangan-jangan di sana, kamu nggak jelas, nggak terbayang di sini mau apa, itu kan nggak enak. Seenak apapun yang dijanjikan, tapi kalau kamu tidak jelas nanti ada apa, itu tidak enak. Dan orang biasanya untuk mengatasi ini menciptakan fokus baru. Mungkin Yesus dibuang, Allah dibuang, Yahweh dibuang, tapi setelah itu pasti ada yang mengisi kekosongan itu. Entah apa itu, mungkin harta, mungkin jabatan, atau bahkan mungkin pikirannya sendiri yang diposisikan sebagai Tuhan. Senggaya apapun orang, itu kan maunya Karen Armstrong. Jadi sedahsyat apapun dia merasa bebas, dia butuh sandaran. Nggak ada orang yang bisa single fighter mengatasi semua problem hidupnya sendirian tanpa sandaran. Apakah itu sandarannya konsep, apakah itu sandarannya kekuasaan, apakah itu sandarannya sesuatu yang dia anggap kuat, atau apapun itu. Nah, itu kalimat terakhir di History of God-nya Karen Armstrong. Sebenarnya ini kalimat sebelum akhir. Kalimat paling akhir dia ngomong tentang fundamentalisme. Nanti kita lihat di belakang. Jadi intinya manusia tidak bisa hampa, dia selalu butuh sesuatu yang baru untuk mengisi. Tapi kalau kamu mengisinya pakai gaya fundamentalis, kamu masuk ke jebakan yang sama. Kamu juga akan ketemu kehampaan. Karena fundamentalisme itu gayanya sebenarnya mirip cara berpikir orang modern yang dikritik habis-habisan oleh Karen Armstrong. Oke, bagi yang sudah pernah baca sampai tamat akan ketemu kalimat ini. Meskipun saya nggak tahu kalimat ini nyantol apa nggak di kepalamu. History of God. Kemudian Karen Armstrong ini yang menurut saya unik. Orang ini kreatif luar biasa, produktif luar biasa.
Dia cerita sendiri, kalau nulis itu dia rasanya kayak ndak mikir, ndak bingung referensi, ndak apa, kayak ngobrol aja. Kalau pakai bahasanya Daniel Goleman itu flow. Flow itu ya sudah, nulis saja dan jalan. Tiba-tiba dapat sekian ratus halaman. Kalau kalian bisa kayak gini enak. Ya kan? Loh, para ulama zaman dulu itu jangan salah, nggak mungkin dia kayak kita sekarang gaya nulisnya. Imam Ghazali itu nulis buku-bukunya ketika dia umur 40 tahun, setelah dia uzlah di masjid di Syam itu. Dan Imam Ghazali meninggal umur 54. 40 tahun sampai 54 itu hanya 14 tahun dia nulis. Dan coba lihat karyanya 300-an lebih, termasuk yang tebal-tebal, Ihya Ulumuddin atau Al-Mustasfa yang usul fikih itu 14 tahun nulis. Jangan-jangan dibayangkan zaman itu ada laptop yang bisa di copy paste sak senenge. Ya kan? Lo itu 300 kitab lo ya, sak risalah-risalah yang kecil-kecil termasuk yang tebal-tebal luar biasa. Itu gimana nulisnya? Mungkin kamu bilang, mungkin gak punya istri Pak. Lo dia punya istri, punya anak. Meskipun saat itu ya sedang uzlah menghindari istri dan anaknya. Ya kan? Apalagi Imam Jalaluddin As-Suyuti yang nulis Al-Itqan, Asbah wa Nadhair. Itu jumlah karyanya. Kalau ini tidak nikah, dia umurnya lebih pendek daripada Ghazali, selisih setahun, 53. Tapi sama, memulai nulis karya pertamanya ditulis waktu dia umur 40 tahun. Dan jumlah karyanya hampir 2 kali lipat tulisannya Ghazali, sekitar 600-an judul kitab di semua bidang kajian Islam. Bayangkan 13 tahun nulis 600 kitab. Itu ndak sempet nongkrong, ndak sempet ngobrol, itu makannya gimana, ya kan? Kapan Facebookan, Twitteran? Zaman itu untungnya nggak ada. Nulisnya kan pakai tinta, pakai pena itu kan zaman dulu. Itu bisa sampai 600-an judul. Itu kalau ndak dahsyat nggak bisa itu. Nulisnya pakai mesti metode modelnya ilhamiah, intuitif, instinktif. Kalau bahasa sunninya mungkin ada semacam ilmu laduni, Allah yang nuntun. Kalau katanya As-Sa'roni itu di Tobaqat itu, Jalaluddin As-Suyuti itu kalau sedang buntu dia ditemui oleh Nabi Muhammad. Kalau di kitab di catatannya Sa'roni sekitar 75 kali diskusi sama Nabi Muhammad langsung. Ya, dan kamu akan opo iya tenan Pak, ya sakarepmu. Buktinya dia bisa nulis 600 judul kitab. Itu aja bukti konkret. Bukan manusia pasti yang bisa kayak gitu. Tinggal kamu kalikan, tinggal kamu bagi. Sehari nulis, seminggu bisa menghasilkan berapa kitab. Ada yang sangat mudah lagi, yang nulis Majmu' syarahnya Muhadzab itu. Majmu' syarah Muhadzab. Iya, Nawawi. Imam Nawawi itu meninggalnya umur 30 tahun. Tapi dia punya banyak karya, termasuk Al-Adhkar, Riyadhus Shalihin. Yang paling berat memang yang Majmu' itu. Majmu' itu sekitar 23 jilid. Cuma Imam Nawawi nggak bisa menyelesaikan full. Dia nulisnya cuma juz 1 sampai juz 9, mulai Toharoh sampai mungkin sekitar bab haji. Tapi dari sisi umurnya hanya 30 tahun loh. Anggap aja balik atau mulai pinter ilmunya umur 20-an lah. Berarti dia hanya punya waktu 10 tahun. Tapi lihat karyanya. Kapan dia sempat mikir, sempat nulis? Yo, Imam Nawawi juga tidak nikah sih sebenarnya. Jadi jomblo tapi kreatif. Loh, ya kan? Termasuk Imam Suyuti,
Kalau kamu kan jomblo, isone mau nggo status ning Facebook. Bikin karya dong, biar ada alasannya. Kok kamu jomblo, ya berkarya, no, produktif kok. Gitu loh. Ya kan, kayak Majmu' itu ya, tidak selesai, tidak apa-apa, nanti ada yang meneruskan. Kalau Majmu' itu kan nanti diteruskan oleh Syekh Taqiyuddin As-Subki. Taqiyuddin As-Subki juga sedikit, dia juz 10-11. Nanti yang 11 sampai 23 diteruskan oleh Syekh Ahmad Najib Al-Muti'i. Bagi yang merasa Sunni dan Syafi'i, bagi saya harus baca kitab ini, karena kitab Syafi'iyah yang paling representatif untuk Indonesia itu kan Syafi'i yang Nawawi. Jadi harus sempat nengok-nengok kitab inilah kalau merasa jadi orangnya Syafi'i. Oke, model kayak gini, sampai sana-sana ya ngomongnya, itu dialami oleh Karen Armstrong. Dia heran sendiri sama dirinya, aku kok bisa ya nulis kayak gini. Tapi tulisannya luar biasa memang. Begitu dia pegang laptop, nulis nggak berhenti sudah, terus, dan jadilah setebal itu. Dan kalau di Sufi namanya trans, kayak Ibnu Arabi atau Al-Hallaj waktu nulis Tawahin itu kan ya semalam. Jadi sambil merem, sambil satu hatnya lahir jadi kitab. Ya kan? Ya kalau kalian bisa boleh niru lah, malam-malam bangun-bangun, daripada cuma kencing kan nulis apa gitu, daripada tidak ada hasilnya apa, bahkan satu hatmu siapa ngerti bagus, ngelanturmu siapa ngerti luar biasa. Ini sebenarnya kalau insting itu kan bisa dilatih, karena mungkin memang Karen Armstrong awalnya juga sering nulis, lama-lama nulis itu jadi bakat, jadi insting. Insting itu kayak makan minum, itu kan insting. Kamu nggak perlu belajar, ya keluar sendiri. Kejarlah itu. Oke, jadi karena kalau ndak kayak gini, kamu mesti lama nulisnya. Disertasi berapa tahun, tesis berapa puluh tahun. Ya kan? Mikir lama, gayanya nyari judul, gayanya nyari tema, kesuwen. Begitu ngadep laptop, gimana ya mulainya, kalimatnya opo terus. Ya kan? Nggak jadi. Terus keluar ngerokok dulu, ngopi dulu. Habis itu WA-an, habis itu besok aja ndak apa-apa, belum datelin aja kok kan gitu. Dan nggak selesai akhirnya. Ya kan? Kuncinya nulis itu satu, nggak perlu mikir pengen nulis apa. Diawali bagaimana, yang bagus bagaimana, nggak akan jadi, nulis saja. Apa sih idemu? Tulis saja apa adanya. Urusan mempertebal, memperkaya gampang. Kamu tinggal nyari buku, referensi kemana-mana ada. Nulis saja dulu idemu apa. Kalau nunggu buku, nunggu referensi, nunggu dapat bahan di mana, nggak akan selesai. Main insting. Kayak kamu kalau dipepet dosennya, besok makalahnya dikumpul ya, kan cepet itu. Besok ya. Kalau nggak dikumpul sekarang nggak jadi-jadi. Ya kan? Kamu nggak harap skripsi 2 semester 1 tahun. Saya yakin efektifnya nggak ada 1 bulan. Begitu kepepet deadline kan kamu terus mati-matian. Lah ngapain nggak mati-matian sejak kemarin? Mati-matiannya kalau sudah kepepet. Jadi bikin situasi kepepet terus kalau gitu. Jadi anggap aja kamu sedang dipepet, atau nyarilah orang yang mau mepet kamu, biar kamu cepat selesai skripsi, tesis, disertasinya. Tapi ya kayak Karen Armstrong, begitu kamu mulanya terlatih nulis, akan cepat. Itu keluarnya insting sudah jalan. Novelis-novelis besar itu kan terus berkarya. Lama-lama kamu punya gaya, punya style. Nggak harus capek, tulisan jadi. Coba aja. Instinktif. Jadi percuma kamu latihan jurnalistik 2, 3, 4 kali, nggak pernah nulis aja kok, buat apa. Jadi daripada gitu mending nggak usah latihan, tapi nulis terus. Nggak ada jeleknya, lama-lama kualitasnya bagus sendiri. Mungkin pertama nulis, temenmu aja nggak paham nulis apa. Kamu sendiri baca, habis itu ya aku mau nulis apa ya, ora paham, ora apa-apa. Lama-lama kamu pasti bisa. Dan itu yang dilakukan Karen Armstrong di
History of God. Nah, itu tadi proses nulisnya. Gaya bahasa yang dia pakai itu saya menyebutnya psikoteologis. Teologi itu sebenarnya kajian agama-agama yang rasional, cuma dia mendekatinya secara empatik. Itu yang bikin banyak orang salah paham. Dianggapnya di History of God inilah Karen Armstrong bela agama Islam. Iya sih, ketika ngomong Islam ya dia sangat pro-Islam. Sama dengan ketika dia ngomong Buddha, ngomong Yahudi, ngomong Kristen. Ya nggak usah terlalu seneng, karena memang dia pendekatannya empatik. Agama apapun dia rasakan sebagai seorang insider. Dia rasakan sebagai seorang muslim. Empati itu kan masuk ke dunia yang dibaca. Kalau kamu punya teman kesusahan kan, aku turut berempati. Berarti apa? Turut merasakan seperti yang kamu rasakan. Nah, itu yang dilakukan oleh Karen Armstrong. Makanya buku ini sukses luar biasa, karena dia tidak menghakimi, tidak menganalisis menang-menangan pakai akal kayak para filosof, tapi dia mendekatinya secara empatik, kemudian mendeskripsikannya secara historis. Mengapa ada kepercayaan kayak gini? Dulu asal-usulnya dari mana? Siapa sih yang pertama kali menyebut ini? Orang ini sampai pikirannya kayak gini karena dia ngalami ini, melihat ini, sehingga itu kan pendekatan yang sebagai seorang insider. Hanya insider yang tahu. Jadi kalau kamu ingin kayak gaya Karen Armstrong, ya berarti kamu harus ketika mengkaji sesuatu masuklah ke sana. Ketika kamu mengkaji Syiah misalnya, gaya ini ya kamu masuk. Seandainya aku orang Syiah, sentimen kesiahan itu apa saja sih? Kenapa sih sampai segitunya misalnya orang Syiah itu pro Ali? Mungkin bisa kamu runut sampai kasus terbunuhnya Husain, sampai kasus bagi mereka dirampasnya haknya Ali. Seandainya kamu yang kayak gitu apa ya? Itu empatik. Jadi memposisikan dirimu sebagai aktor yang main. Misalnya kamu Muhammadiyah belajar NU, ya posisikan dirimu sebagai seorang tradisionalis versi NU. Itu empatik. Apa yang kamu rasakan seandainya kamu ziarah, kamu tawasul, terus dimaki-maki orang, bid'ah apalah, itu kan empatik. Kamu masuk ke dunianya. Iya ya, seandainya aku digituin juga tidak mau. Sama juga seandainya aku Wahabi terus ada orang bunyi-bunyi kayak gitu, ya masalah. Itu namanya empatik. Selama ini orang mengkaji agama, aliran-aliran keagamaan itu biasanya modelnya tidak empatik tapi berjarak. Bahkan dengan kacamatanya sendiri yang ada menghakimi. Dari agamanya sendiri dia tampilkan, dia tunjukkan yang bagus-bagus, dari yang lain dia cari yang jelek-jelek. Yang terjadi hari ini, dan itulah modusnya dialog. Dialog itu kan selalu gitu. Milikmu apa, milikku ini loh. Jadi masing-masing kukuh di posisinya. Yang terjadi ya akhirnya orang semakin tegas dengan perbedaannya. Dan ketika orang semakin tegas dalam perbedaan, itu semakin susah untuk disatukan. Mau apa-apa yang muncul duluan, kita kan beda. Ya kan? Setiap kali NU Muhammadiyah kamu bahas, misalnya untuk kasus Indonesia ya, sebanyak itulah kamu semakin jauh. Kalian akan semakin tidak dekat. Karena apa? Kalian semakin menegaskan perbedaan. Semakin kalian tunjukkan ini loh, ini loh, ini loh. Zaman tahun 2006 saya pernah ke Singapura, NTU. Di sana banyak juga ahli agama. Salah satu yang tak tanyain di sana, kok di Singapura lebih adem ya, nggak kayak di Indonesia rame. Kuncinya apa, Prof? Jawabannya dia, karena di sini agama jarang dibahas. Jadi jarang didiskusikan. Tema-temanya lebih banyak ke sains. Yang agama jarang didiskusikan. Ketika jarang didiskusikan, minusnya lebih gampang.
Tapi ketika kamu kebanyakan bahas, kebanyakan diskusi, itu ya semakin ruwet. Apalagi begitu era reformasi, keterbukaan opo wae kan kamu bahas. Bahkan yang tidak punya kompetensi apa-apa ikut bahas, ikut rame, ikut menghakimi. Dan rusak semua akhirnya, bubar wis. Yang baru bisa baca terjemahannya sekarang berani nyalahin orang lain loh. Pokoknya Islam itu Quran hadis. Bisa ngaji mas? Tidak bisa. Tapi Quran itu, Islam itu harus Quran hadis, ya kan? Dan hadisnya cuma kitab terjemahan yang judulnya 40 hadis pilihan gitu kan. Ya. Kalau ceramah sesuai dengan sabda Nabi, Arabnya mesti nggak dibaca, yang artinya sip itu. Oke, jadi ya enggak apa-apa sih punya komitmen keagamaan yang bagus, cuma ya ngerti porsi dan proporsinya. Gitu loh. Ya, kalau memang ahli enggak apa-apa. Sekarang setiap orang terus pinginnya kalau ngomong agama terus jadi ustad. Entah diustadkan orang lain atau mengustadkan diri. Iya, jadi itu yang berat. Saya aja nggak berani disebut ustad, kurang tinggi. Oke, ustad itu kan guru ya. Ya, untuk memposisikan diri sebagai guru itu kan tidak gampang. Tidak sekedar kamu punya jenggot terus bisa salam dan alhamdulillah gitu kan, terus ustadz. Oke, makanya zaman Nabi itu para sahabat kan nggak mau dia disebut ulama, disebut wali, apa, maunya disebut sahabat aja sama Nabi. Tidak mau disebut yang tinggi-tinggi. Oke, jadi itu jenis kajian psikoteologis. Jadi memposisikan diri sebagai objek yang dikaji. Kita lihat asumsi-asumsinya Karen Armstrong. Jadi jangan kaget ya, meskipun itu History of God, sebenarnya Karen Armstrong yang dibidik hanya 3 agama besar, 3 agama anak-anaknya Ibrahim, Abrahamic religion, Yahudi, Kristen, dan Islam. Meskipun nanti di bab awal yang judulnya In the Beginning dia ngomong tentang asal-usul agama. Nanti kita singgung sedikit asal-usul agama itu. Tapi yang jelas fokusnya dia adalah perkembangan 3 agama besar, Yahudi, Kristen, dan Islam. Murid-muridnya, keturunannya Nabi Ibrahim. Oke, ya sekarang kan mulai banyak kajian, penelitian. Yang terakhir itu yang profesor dari India itu yang membuktikan bahwa Ibrahim itu sebenarnya Brahmana dari India. Ya, nanti jadi Ibrahim itu yang Brahman di India, sementara yang Wisnu itu Nabi Nuh, dan yang Siwa itu Nabi Adam. Bisa kesimpulan kayak gitu, cari aja. Saya lupa yang itu profesor dari India, tulisannya banyak. Kalau yang tentang Ibrahim, cari bukunya yang judulnya Who Was Ibrahim. Dan argumennya semacam otak-atik gadok, tapi dia punya bukti arkeologis yang panjang. Tulisannya tebal segini. Jadi tidak asal ngomong, wong profesor kan. Jadi dia punya data panjang untuk membuktikan bahwa Ibrahim itu sebenarnya Brahmana dari India. Mulai macam-macam buktinya, mulai istrinya. Kenapa dia berani nyebut Brahma? Wong istrinya aja kalau di India Saraswati, kalau di Islam jadi Sarah. Ya. Terus kalau banyak sekali yang ternyata pintar juga. Seandainya itu otak-atik gadok, alangkah dahsyatnya dia menggadokkan semua data tentang Ibrahim yang klop dengan yang ada di India, termasuk bentuk Ka'bah dan ritual-ritual seperti tawaf sa'i dibandingkan dengan ritualnya Hindu. Oke, ya cuma kalau merasa imannya belum kuat, tidak usah dibaca banyak-banyak. Ya, kamu Islam satu aja belum paham-paham, pontang-panting belajar agama lain. Ya, tapi mulai banyak kajian kayak gitu. Dan termasuk kenapa dia bilang Wisnu itu Nuh. Wah, argumennya juga banyak. Menarik, baca itu tidak bosan karena ada data baru. Dia bilang Siwa itu ternyata Adam. Dan pintar dia menggadukkan ayat sama data yang dari India, terus kemiripan nama-nama bahasa itu. Oke,
Meskipun ada versi lain juga, buku juga yang membongkar secara genealogis bahwa ternyata Krishna itu muridnya Nabi Musa. Kaget kan kamu, itu hubungannya apa Krishna sama Nabi Musa? Tapi ada rentetannya, dia bisa menjelaskan. Iya. Cuma jangan dibikin tesis atau disertasi, kamu belum nyampe hubungannya Krishna sama. Dan kayak di kemarin saya lupa pertemuan keberapa saya tunjukkan genealogis mistiknya orang-orang Bahai itu. Dia bisa menunjukkan mulai dari Nabi Adam, Hermes sampai ke bawah, sampai Surawardi, sampai Mulasadra, rentetan sanatnya. Dan itu bisa. Oke, termasuk yang dikembangkan oleh Karen Armstrong adalah sejenis, kalau pakai bahasa Hussein Nasr, Saintia Sakra, sejenis perennialisme. Beberapa minggu yang lalu sini kan kuliah tentang, ngaji tentang perennialisme itu. Itu hikmah abadi yang sampai era kapanpun dan dimanapun tetap akan disetujui oleh manusia yang waras. Karena memang inilah yang dititipkan oleh Allah pada Nabi Adam dulu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi bibit-bibit pengetahuan untuk bekalnya manusia jadi khalifah di muka bumi. Yang itu diwariskan turun-temurun, guru murid, ada yang bapak anak. Mulai Nabi Adam sampai terakhir tradisi ritual belakangan yang disebut New Age. Oh, itu menarik kalau bahas itu. Nanti di antara tokohnya kamu bisa ketemu para filosof besar, termasuk beberapa filosof modern yang dari barat. Oke, ini pancingan aja biar kamu semangat belajar filsafatnya. Ternyata filsafat itu tidak sekedar ngomong yang rasional dan material. Banyak sisi-sisi yang bisa kita ungkap. Semakin luas wawasanmu, kamu akan semakin sadar bahwa ternyata masih sangat banyak loh yang harus saya ketahui. Imam Suyuti nulis 600 kitab, Imam Ghazali nulis 600 kitab. Itu kalau dijejer sama kalian kan gak ada apa-apanya sama sekali, apalagi saya. Jadi sama sekali tidak ada tempat bagi kita, siapapun orangnya, apalagi di Indonesia, untuk sombong, merasa diri besar di level apapun. Apalagi kita yang di masjid ini usrai neng opo-opo belas. Jadi tidak usah gaya, tidak usah sombong, tapi tetap kita bergerak sedikit demi sedikit. Ambillah semua yang semakin mendekatkanmu pada Allah. Itu pasti Saintia Sakra, pasti hikmah abadi. Ambil aja. Yang semakin kamu sedikit demi sedikit semakin dekat sama Allah, bahkan dari pengajian yang anti Tuhan, kayak filsafat belakangan ini. Jadi ngajinya ngaji anti Tuhan, ngaji ateisme, agnostisisme. Tapi kan dari situ kamu bisa ngambil hikmah yang semakin sadar kelemahanmu, yang bikin, oh ya ternyata aku itu tidak ada apa-apanya, akalku sangat terbatas. Itu kan berarti semakin dekat, semakin kamu jaraknya semakin pendek sama Allah. Karena kalau kamu mendekat selangkah, Allah mendekatnya 2-3 langkah. Nah, ngaji ini sebenarnya visinya ke sana. Dari jalur apapun kita tempuh untuk semakin dekat sama Allah. Oke, asumsinya Armstrong yang pertama, setiap kepercayaan, setiap teologi itu berarti pemahaman manusia tentang Tuhan. Itu sifatnya historis. Jadi sifatnya berubah-ubah dan dinamis. Tidak ada agama itu yang utuh ketika berhadapan dengan waktu, apapun agamanya, termasuk Islam. Kalau kamu bilang, Pak, Islam itu asli loh Pak, sejati loh Pak, ya pertanyaannya gampang, Islam sing ndi? Islam yang mana? Islamnya Arab, Islamnya Indonesia. Kalau Islamnya Indonesia, Indonesia yang mana? Yang NU, yang Muhammadiyah, yang Persis? NU. Kalau NU yang mana?
NU yang saya tagih apa Salahuddin Wahid? Nah, iya kan? Lu panjang dan jangan gelisah dengan itu. Itu natural kok. Memang manusia itu seperti itu. Berhadapan dengan ruang dan waktu yang dinamis, bahkan pikirannya sendiri, pemahamannya sendiri juga dinamis. Bandingkan Allah zaman kamu kecil di pikiranmu dengan Allah yang sekarang ada di pikiranmu. Dulu zaman kamu kecil kan seolah-olah hati-hati loh ya, besok masuk neraka. Kalau nggak sholat dipentungi di neraka. Kalau lupa dikit kan serba mungkin ngeri. Allah yang, kalau bahasanya Karen Armstrong, Allah yang agak tiran, Tuhan yang tiran. Isinya siap-siap nyiksa kamu. Dari atas dia lihat ke bawah, ayo sholat apa enggak, ayo, kan gitu bayanganmu. Ya kan? Sekarang sudah mulai pinter. Nah, Tuhannya juga mulai pinter, mulai nyantai. Tenang aja, dosa kecil pak, tobat besok, santai aja kan gitu. Ya kan, mulai pinter. Allahnya juga mulai ikut-ikutan pinter. Tenang aja pak, Gusti Allah enggak dosa pak. Kan banyak sekarang bikin status kayak gitu kan. Gusti Allah enggak sendoso itu pak. Santai aja lah, jangan kaku-kaku, ngapain sih. Jadi Armstrong mau ngomong, konsep Tuhan di kepalamu itu sebenarnya berkembang sesuai dinamika hidupmu sendiri. Dan itu tidak salah, memang kayak gitu fitrahnya manusia. Allah sendiri yang bikin kayak gitu. Makanya tadi kalau kamu bilang Islam, ya Islam yang di, Kristen kan Kristen yang mana? Buddha aja yang agama kamu anggap agama kasih sayang juga pecah, tidak karu-karuan. Bahkan sampai melakukan pembantaian kayak di Burma. Jadi asumsi pertamanya itu ketika dia nyusun buku History of God. Dan seperti analisisnya Ibnu Khaldun, konsep apapun, sebagus apapun konsep itu, pada gilirannya dia akan dianggap tidak relevan, terus ditentang, terus muncul anomali-anomali, terus ganti yang baru. Dan itu fitrah sudah. Mbok kamu mati-matian mau khitoh, mau ADART, mau apa, realitas itu dinamis. Satu-satunya jalan kamu otoriter atau adaptif. Itu aja. Kalau otoriter ya berarti harus ada yang dikorbankan, harus ada yang direpresi. Tapi kalau adaptif ya berarti harus siap selalu melakukan penyesuaian-penyesuaian. Selama ini banyak yang ngambil strategi otoriter. Strategi otoriter itu misalnya ada buku yang bagus, kalau potensial dianggap mengancam keyakinan kan, jangan dibaca buku ini, nanti rusak imanmu, jangan. Itu kan strategi otoriter namanya. Jangan ngomong sama orang ini, nanti kamu dikafirkan. Jangan ngomong, itu namanya strategi otoriter. Untuk menutupi ideologi yang sudah nggak relevan. Kalau kamu merasa ideologi ini relevan, silahkan siapa saja ngomong, silahkan baca buku apa aja. Kalau milik kita memang benar, dia akan bertahan. Kayak katanya Hegel itu loh, sejarah akan bergerak secara dialektis ke arah yang lebih rasional. Yang tidak rasional mungkin bisa bertahan, tapi dia tidak akan lama. Cara mempertahankannya ya pakai gaya otoriter tadi. Tapi yang dianggap benar pada gilirannya juga akan berubah. Kamu misalnya, saya bebas loh Pak mikirnya karya sendiri, tapi ya sekarang benar, besok dia bisa berubah. Dan itu manusiawi, katanya Karen Armstrong. Tidak ada kalau kamu jeli yang murni, termasuk yang apa wis, yang harafiah, salafiyah, wahabiyah. Bandingkan salafiyah tahun berapa dengan tahun berapa. Ya kan? Dulu salafiyah diimpor dengan riang gembira oleh teman-teman NU, bikin banyak pondok pesantren Syafi'i Salafi, kan selalu begitu. Sekarang Salafi konotasinya berubah sudah. Tidak mau lagi orang NU pakai Salafi, dianggap Salafi yang pakai jenggot dan celana cingkrang itu kan, konotasinya ganti. Kalau dulu istilah Salafi itu konotasinya puritan, tradisional, sekarang konotasinya keras. Dan itu wajar, wong memang dinamis realitas itu. Pasti ada tarian-tarian, ada dialektika yang jadi sintesis, antitesis, tesis, terus begitu. Dan itu yang terjadi sepanjang sejarahnya manusia. Asumsi pertama.
Jadi tidak ada yang abadi, kayak lagunya Ariel. Oke, ya referensinya Ariel. Pengajian itu harusnya Quran, malah Ariel. Terus asumsi yang kedua, ya kamu cari sendiri Qurannya, kan banyak ayat, tidak ada yang abadi. Yang kedua, selain homo politik, homo rasional, manusia itu hewan yang berakal, manusia itu hewan. Kan banyak homo kalau di konsep-konsep sosiologis, antropologis. Tapi katanya Karen Armstrong, manusia itu homo spiritual atau homo religius, makhluk yang butuh religi. Seperti kalimat di awal tadi, butuh keterikatan. Katanya Karen Armstrong, tidak pernah ada sejarahnya manusia tidak kenal Tuhan. Bahkan manusia paling primitif sekalipun, bahkan yang belum bisa ngomong apa-apa sekalipun. Ya zaman dulu Tuhan disebut mungkin dewa-dewa lah, belum Tuhan. Sebenarnya maksudnya sama saja. Dewa itu ya maksudnya ya Tuhan itu. Cuma kalau di Indonesia dewa itu kan konotasinya yang politeis itu. Tapi itu juga konotasi belakangan. Zaman dulu Tuhan disebut dewa biasa aja. Kalau kalian pernah lihat prasasti, namanya prasasti Trengganu, itu menyebutnya bukan Tuhan atau Allah, tapi Dewata Mulia Raya. Luar biasa. Kayak orang Jawa menyebut Gusti Kang Murbeng Dumadi. Jadi gak harus dewa. Kalau Tuhan itu kan bahasa Melayu, bentuk semacam diminutif penyimpangan dari kata-kata tuan. Tuan itu kan pemilik, majikan. Terus diubah, sebenarnya awalnya sama dulu, tapi terus biar yang satu konotasinya manusia, yang satu konotasinya ilahi. Nah yang ilahi ini jadilah istilah Tuhan. Dan tidak usah gengsi, yang bikin kalimat dari Tuhan jadi Tuhan itu tradisi terjemahan Bible awal, sekitar tahun 1700-an. Jadi itu yang pakai kalimat Tuhan. Meskipun sekarang jadi kalimat universal. Kalau di Indonesia siapapun boleh pakai Tuhan. Kalau di Indonesia Allah pun siapapun juga boleh pakai Allah. Kalau di Malaysia Allahnya dilarang. Untuk orang Kristen hanya untuk orang Islam. Oke, itu dinamika istilah-istilah. Allah nanti dari bahasa apa dari bahasa yang artinya al-ilah, apa dari bahasa, nanti ada yang bilang itu serapan dari Yunani, ada yang bilang macam-macam. Ahli bahasa silakan mengkaji kalau tertarik. Secara etimologis, kenapa pakai Allah, kenapa pakai Tuhan. Dan jauh sebelum Islam Allah sudah dikenal juga. Jadi Islam bukan yang pertama pakai istilah Allah untuk Tuhan. Kalau di Quran kan disebut orang-orang musyrikin Arab itu menyebut Allah itu Tuhan yang paling tinggi. Jadi di bawah Allah ada Tuhan lagi kecil-kecil, tapi Allah Tuhan yang paling tinggi. Dan itu Al-Quran dimarahi oleh Al-Quran karena Allah kayak gitu. Dan jangan salah, kenapa kok masuk Al-Quran, itu sebenarnya Al-Quran juga wanti-wanti kita. Jangan sampai kita beriman pada Allah tapi kita punya banyak Tuhan kecil yang lain. Kalau posisinya kayak gitu, kita tidak ada bedanya sama musyrikin Arab. Ya kita percaya sih Allah itu nomor satu, tapi ada Tuhan yang kecil-kecil. Ada Tuhan yang namanya pacar, ada Tuhan yang namanya harta, ada Tuhan yang namanya IPK, ada Tuhan yang namanya ijazah, ada Tuhan yang namanya skripsi, tesis. Itu kan Tuhan kecilnya banyak. Kamu mengabdikan dirimu ke sana. Nah itu sudah disindirkan oleh Al-Quran. Kalau bahasa antropologi agamanya, Allah yang high God, Allah yang Tuhan tertinggi. Dan di bawah Tuhan tertinggi banyak Tuhan-Tuhan kecil. Maka jangan diidolakan apapun selain Allah. Jadi jangan suka milih Indonesian Idol atau dangdut idol, karena yang boleh jadi idol satu-satunya hanya Allah. Loh, idol itu kan bahasa Inggris artinya berhala. Indonesian Idol berarti berhala Indonesia. Jadi dangdut idol ya berhalanya dangdut, dan kamu dengan sukarela kehilangan uang banyak demi berhalamu yang namanya idol. Apapun itu idolnya. Itu kalau di Quran disindir kan, masa selain Allah kamu percaya juga Tuhan-Tuhan yang kecil, itu berarti Allah nggak nomor satu. Itu musyrik. Jangan salah,
Saya lupa filosof yang bilang bahwa Tuhannya monoteis itu Tuhan yang paling pencemburu. Dia tidak mau diduakan dengan apapun, harus satu dan satu-satunya. Oke, nah jadi asumsi pertama, manusia makhluk spiritual. Begitu manusia melek jadi manusia, saat itu juga dia punya Tuhan. Yang di Karen Armstrong momennya sama dengan manusia yang punya gairah estetik kayak seni. Begitu manusia melek, manusia sudah bermain dengan seni untuk menaklukkan alam. Oke, terus kenapa agama dibandingkan sama seni? Karena dua-duanya mengandung makna. Karena hidup itu tidak hanya yang kelihatan, tapi makna yang dibalik yang kelihatan jauh lebih penting. Teh ini gak sekedar teh, gak sekedar air, tapi maknanya yang kelihatan. Oke, ya kamu kasih makna sendiri. Sudah bolak-balik dicontohin, kesel aku nyontohin makna pakai teh. Oke, asumsi pertama. Asumsi kedua, kok asumsi ketiga? Ketiga ya, asumsi ketiga ngantuk ini. Oke ya, katanya Armstrong, kalau dia mencermati dalam sejarah, budaya manusia khususnya yang pra-modern itu punya dua paradigma berpikir, punya dua worldview, yaitu worldview mitos sama worldview logos. Kayak di Yunani itu kan dulu masih ada Zeus, Hercules dan kawan-kawan, tapi juga ada Socrates dan kawan-kawan. Mitos sama logos. Di Jawa juga begitu. Banyak mitos juga banyak logos. Ada Ronggo Warsito tapi juga ada Nyai Roro Kidul. Ya kan? Ada Sunan Kalijogo tapi juga ada Panembahan Senopati. Jejer mitos sama logos. Untuk budaya-budaya pra-modern. Dan katanya Karen Armstrong, yang kayak gini yang kondusif. Karena orang tidak cuma butuh sains, tapi juga butuh makna hidup. Yang makna hidup itu tidak bisa kalau hanya diperoleh dari akal. Dan disitulah mitos-mitos bermain. Mitoslah yang mengerangkai konteks makna hidup. Nyai Roro Kidul itu kan mitos, tapi di balik Nyai Roro Kidul ada banyak signifikasi makna yang bisa mengambil, yang bisa digunakan orang Jawa untuk hidup sebagai basis kearifan lokalnya. Penghargaan luar biasa pada Nyai Roro Kidul itu bisa bermakna penghargaan pada laut, bisa bermakna macam-macam. Penghargaan pada kekuatan feminin bisa bermakna dan lain sebagainya. Kenapa di Jawa itu semua yang superpower kok kebanyakan perempuan? Ada Dewi Sri, ada Nyai Roro Kidul, ada banyak yang perempuan-perempuan. Oh, itu pasti ada rahasia, ada makna di sana. Jadi itulah main dan perannya mitos. Kenapa kok dulu ada danyang? Kenapa kok dulu ada dan lain sebagainya. Termasuk di pohon-pohon, wah ini ada penunggunya, ada danyangnya. Itu di sana ada banyak makna yang kata-kata penunggu, kata-kata danyang ini untuk mengerangkai kearifan di balik yang dimaksud. Misalnya biar orang menghargai alam, menghargai ekologis, terus di pohon-pohon dikasih bunga, di bawahnya ada sajen, itu kan sudah. Coba kamu misalnya ada pohon besar, di bawahnya ada orang habis buang kembang, kamu kencing di situ aja kan takut. Apalagi nebang pohonnya, saya wedi dianggap ada penunggunya pak, khawatir aku pak. Ya kan, itu bukti, salah satu bukti ada makna kearifan lokal, biar lingkungannya nggak rusak. Jadi kalau ada orang kok sering kencing di tembokmu, misalnya di pojok yang mana, yang di mana sering dikencingi, kasih aja sajen di situ. Ayo. Begitu ada sajennya nggak berani orang kencing di situ. Mau kencing mikir 2 kali. Jadi itu kan mitos, tapi ada kearifan di situ. Kamu sendiri juga takut kencing di situ. Jadi mitos. Tapi begitu semuanya saintifik kayak Barat yang hanya pakai logos, tragedi datang. Kalau logos sih bagus, memang bagus, basis akal.
Jadi yang serba praktis, serba jelas untuk menaklukkan lingkungan sekeliling ya memang harus pakai logos. Tapi untuk makna orang butuh mitos. Itu yang bikin terjadi, kalau ini sebenarnya bahasanya Hussein Nasr, nestapa manusia modern, nestapa manusia barat. Kenapa? Begitu mitos hilang, begitu mitologi hilang, orang kehilangan makna. Termasuk urusan kebertuhanan yang dianggap mitos. Karena nggak empiris. Tuhan itu kan nggak empiris. Kamu nggak bisa ketemu langsung, salaman, ngajak ngobrol, ngajak nolong di angkringan, nggak bisa, wong dia nggak empiris. Dan bagi orang barat, apa nggak empiris, nggak jelas buktinya. Dan dia mengalami tadi, di awal tadi, banyak kehampaan. Ketika kamu sudah mentok dengan kekuatanmu dan banyak hal tidak teratasi, kalau nggak punya Tuhan, kamu merasa hampa. Kalau kita kan enak punya Tuhan, ada apa-apa mentok, wallahu a'lam bishawab. Allah yang lebih tahu, Allah yang akan ngatasi, serahkan semua pada Allah, beres. Takdirnya begitu, mau apa lagi? Selesai. Kayak tragedi Mina itu kan gampang. Begitu ada tragedi Dies, ya sudah kehendaknya Allah begitu. Kalau orang barat nggak terima kayak gitu, enak aja kehendaknya Allah. Apa sebabnya dikejar? Kenapa kok orang jadi susah diatur? Itu yang salah orangnya apa yang ngatur? Kenapa itu dikejar kalau orang barat? Tapi karena kita punya Tuhan kan selalu larinya ke Tuhan. Ya ada plus minusnya. Ya minusnya kadang kita jadi cengeng, kadang kita nggak tahan banting. Begitu kalah ya langsung nyerah. Kayak Islam dulu sangat jaya. Begitu kalah kan langsung, karena paradigmanya dari sains jadi tasawuf di era akhir Abbasiyah itu kan. Kalau tasawuf kan isinya kayak tadi, yang serahkan semua pada Allah, apapun yang terjadi besok kan ya mati, terus kembali pada Allah. Ngapain sih capek-capek kan, terus itu. Surga itu penjara bagi orang mukmin. Nggak apa-apa kita sengsara, mau di penjara kok seneng-seneng. Besok dan seterusnya. Manusia barat mengalami nestapa. Sekarang kita lihat evolusi kebertuhanan tadi. Ada beberapa yang tak kelompokkan pakai teori. Yang pertama ada teori namanya culture creation, yang melihat kebertuhanan manusia dalam 5 fase. Yang pertama fase primitif, yang kedua fase animisme, yang ketiga fase pertanian, yang keempat fase kebudayaan, yang kelima fase peradaban. Ini untuk menguatkan pendapatnya Armstrong bahwa ternyata gagasan ketuhanan itu seiring perkembangan akalnya manusia. Fase paling awal itu dia menyebutnya fase primitif. Manusia masih nomaden, cari makannya berburu. Ya, bayangkan zaman-zaman Flintstone apa zaman-zaman kuno yang orang masih pakai bajunya dari kulit binatang, senjatanya tombak untuk berburu, hanya itu aja. Di era itu Tuhannya adalah kekuatan yang ada di balik benda. Begitu dia nggak berdaya di hadapan pohon, dianggapnya pohon punya kekuatan. Begitu nggak berdaya di hadapan laut, dianggapnya laut punya kekuatan. Begitu lihat batu, kok ini batu ini, tiap kali dekat batu ini kok saya celaka, ini batu ini mesti punya kekuatan mencelakakan. Itu primitif. Jadi punya kadang disebut dinamisme, ada daya di balik benda. Jadi siapapun hari ini yang pakai akik dan percaya di balik akik itu ada dayanya, kamu masih primitif. Nah ya kan, dinamisme. Jadi percaya kalau ini ada dayanya. Setiap kali pakai ini Pak, saya semakin cakep, semua orang gitu. Iya, itu berarti cara berpikirmu masih primitif. Manusia yang masih nomaden, yang belum pakai baju. Jadi percaya pada kekuatan benda-benda. Jadi ternyata hari ini kita sedang balik lagi ke zaman primitif. Oke.
Nah, ketika gagasan tentang benda ini berkembang di era namanya animisme, ketika manusia sudah mulai menetap, mulai berkelompok, mulai bisa tanam-menanam, yang tadi dianggap cuma daya sekarang berkembang. Ini nggak cuma daya, tapi ada sosoknya. Sosok ini ada barangnya, terus jadi danyang, jadi hantu, jadi penunggu, jadi yang bau rekso. Itu animisme. Karena orangnya sudah mulai establish pertanian, ya percayalah dia pada para penunggu. Yang tadi cuma daya, sekarang daya ini dipersonkan. Lahirlah para penunggu. Nah, ini horizon animisme, anima. Kalau yang kartun-kartun itu kan anime. Sebenarnya maksudnya anime itu ya hantu sebenarnya artinya. Makanya dulu kalau saya kecil, film kartun itu di kampung disebut film setan. Nonton film setan yuk. Jadi karena gambarnya kan aneh-aneh. Masa ada binatang bisa ngomong, binatang bisa bicara, itu dianggap hantu. Makanya disebut anime. Jadi ini bukan sekedar ada teorinya ternyata anime itu kan. Terus jadilah animasi. Jadi animasi itu mungkin terjemahannya hantu-hantuan. Loh ya kan dekat sama animisme. Terus setelah itu manusia semakin tertib hidupnya. Jadi sudah mulai ngerti irigasi. Yang tadi cuma kelompok klan, sekarang jadi suku-suku. Oke? Nah, tadi kepercayaan pada hantu tadi berubah. Kalau tadi dianggap hantu ya ada sosoknya, sekarang naik levelnya. Bukan lagi hantu, tapi ini dewa loh. Di era pertanian. Jadi ada di balik pohon ya ada dewa pohon, di balik laut ya ada dewa laut, di bawah tanah ada dewa bumi, di atas langit ada dewa langit, dan seterusnya. Jadi roh-roh tadi sekarang jadi dewa. Nah, nanti naik kelas lagi, manusia semakin pintar, semakin canggih. Muncul kebudayaan-kebudayaan besar, Yunani, Babilonia, Romawi. Mulai muncul pemerintahan, sistem pemerintahan. Nah, ketika muncul sistem pemerintahan, dibayangkan dewa-dewa yang tadi banyak itu juga sebenarnya ada pemerintahannya loh. Maka terus muncul, oh berarti dewa juga ada rajanya, yang high god tadi loh. Di Yunani terus ada rajanya para dewa namanya Zeus. Di Mesir terus ada rajanya para dewa namanya dewa matahari, dewa Ra, dan seterusnya. Kayak kita di Merapi itu ada kerajaan makhluk halus, rajanya namanya siapa, patihnya namanya siapa, anak buahnya namanya siapa. Gagasan kayak gini itu munculnya seiring orang Jawa sendiri yang mengenal pemerintahan. Terus dibayangkan dewa-dewa juga ada pemerintahannya. Ada yang bagian panglima, ada yang bagian patih, ada yang bagian kan itu. Nyai Roro Kidul itu ratunya. Kalau Nyai Blorong itu panglimanya, senopatinya. Kalau Nyai siapa itu, dan seterusnya. Itu gagasan ini muncul ketika ya orang Jawa sendiri punya struktur ngerti pemerintahan. Kalau mereka nggak kenal pemerintahan kayak di era klasik, nggak sempat membayangkan dewa-dewa. Nah, lama-lama dari sistem pemerintahan ini kan ada yang paling tinggi, rajanya. Lama-lama kultus pada raja ini semakin besar sampai akhirnya yang lain kalah semua. Lahirlah yang namanya monoteis. Percaya bahwa sebenarnya yang sejatinya penguasa itu ya cuma satu, tidak ada yang lain. Nah itu monoteis. Ya kalau di bukunya Culture Creation itu artinya lapisan kebudayaan, termasuk agama-agama besar yang mengkerucut pada gagasan monoteisme.
Itu teori pertama. Ada lagi teori kedua, namanya teori psikologis evolusionistis. Subteorinya yang pertama ada animist teori. Animist teori ini yang punya teori Edward Taylor. Bukunya judulnya Primitive Culture. Jadi sebenarnya ya bukan karena budaya, tapi karena psikologi. Jadi pertama-tama orang memahami fenomena orang mimpi, orang sakit, orang mati. Mikir sendiri terusan. Ini orang sakit, ini orang mati, kalau salah mimpi itu wong tubuhnya tidur, tapi kok bisa mengalami macam-macam ya rasanya. Orang sakit juga begitu, tubuhnya kesakitan tapi kelihatannya yang lain normal-normal saja. Yang mati apalagi, tubuhnya nggak gerak sama sekali, tapi apa ya, cuma tubuh itu yang pergi, apa ya kok dia terus mati. Dari situ muncul gagasan tentang roh. Gagasan tentang roh ini terus nyambung kan. Oh berarti nenek moyang simbah-simbah yang dulu mati, rohnya masih ada. Rohnya masih ada yo, berarti dia juga rohnya masih sering berkumpul sama kita mestinya. Terus ada pemujaan-pemujaan roh. Nenek moyang yang dipuja-puja ini lama-lama semakin, dari neneknya, cucunya, cucu, buyutnya, buyut, canggahnya, canggah, apa di bawah canggah itu. Ya, udek-udek, gantung siwur, dan seterusnya. Canggah ke bawah, semakin dikultuskan, rohnya nenek moyang ini lama-lama jadi dewa. Karena nenek moyangnya semakin banyak, dewa-dewanya semakin banyak. Lahirlah politeisme. Oh ternyata evolutif. Teori pertama. Teori kedua itu namanya perception theory. Yang punya teori Max Muller, Growth of Religion, pertumbuhan agama. Jadi orang begitu melihat langit, matahari, petir, meteor, macam-macam itu kan dia merasa sangat kecil, tidak berdaya. Dari situ memunculkan ide tentang pasti ada yang tidak terbatas. The idea of the infinite. Jadi ide tentang sesuatu yang besar, yang luar biasa, yang mengatasi semuanya, termasuk mengatasi langit, matahari, petir, bencana, laut, dan macam-macam. Karena manusianya sendiri lemah, nggak bisa menguasai. Pasti ada yang di atas itu yang menguasai. Nah itu perception theory, dari persepsi sehari-hari. Ada juga yang namanya totem theory. Totem theory itu katanya yang punya teori McLennan, Studies in Ancient History. Yang punya teori totem juga Fraser, Freud, dan Durkheim. Jadi agama paling tua itu agama totem. Totem itu binatang atau tumbuhan yang dianggap suci, simbolnya suku. Itulah yang dulu disembah. Logika totem ini kan dipakai sampai hari ini. Jadinya lambang negara. Indonesia punya totem namanya Garuda. Amerika punya elang. Apa aja totem itu. Inggris punya singa. Ayo, itu FA Cup itu ya, gambar Three Lions. Argentina punya apa? Messi. Orang apa loh? Ayo, ngomongnya wis ngantuk ya. Jadi totem, dari totem ini terus muncul gagasan ketuhanan. Lah kok suku ini menang terus, suku ini semakin lama semakin jaya. Wah itu totemnya memang jos. Lama-lama totem ini terus disebut supreme being. Wah dia berarti supreme, ultimate. Garuda di dadaku, Garuda pasti menang. Lama-lama kok menangan terus. Ini orang muncul ide ketuhanan. Karena di Indonesia kalah terus, nggak muncul-muncul supreme being-nya. Tapi di suku-suku yang menang terus, ini memunculkan gagasan mungkin ada Tuhan yang luar biasa yang diwakili oleh tumbuhan apa binatang kita ini. Itu logikanya totem. Itu yang dipakai Durkheim, Freud, dan Fraser. Fraser dan Freud tokoh psikologi, Durkheim tokoh sosiologi. Jadi totem, ya kayak dulu mungkin kalian ikut pramuka itu loh kan, disuruh bikin totem setiap regunya.
Ada regu kelinci, ada regu semut, ada regu tikus, ada regu Zaman dulu kan gitu. Itu sebenarnya semacam logiknya logik totem. Nanti waktu ada perlombaan kok sukumu, regumu terus, itu kan semakin bangga senang. Nih, kelinci nih menang terus. Lama-lama kelincinya dipertuhankan jadi Tuhan. Sama kayak totem. Suku yang kalah biasanya terus kok kalah terus, lama-lama ganti totem. Ya, itu yang terjadi. Atau ikut totem yang menang. Biasanya begitu. Itu namanya psikologis evolusionistis. Ada juga yang punya teori namanya antropologis monoteistis, termasuk Karen Armstrong. Katanya Karen Armstrong, ndak usah aneh-aneh. Manusia itu memang secara fitrah percaya pada Tuhan yang satu, monoteis. Cuma monoteis asal. Monoteis itu monoteis yang asli. Yang diidolai oleh Karen Armstrong itu Pater Wilhelm Schmidt, yang punya teori antropologis monoteis, bahwa manusia paling primitif itu hakikatnya monoteis. Katanya Armstrong, cuma kenapa kok jadi dewa-dewa jadi gak karu-karuan? Jadi manusia itu cenderung pragmatis. Tuhan yang monoteis itu kan berjarak dari manusia. Tuhan yang ada di sana. Makanya kalau kamu berdoa kan dangak. Kamu kalau doa dangak apa dengkluk? Ya Allah minta apa? Ya Allah minta. Kalau kamu merasa Allah itu terlibat dalam hidupmu, ada di dalam dirimu, di alam semesta ini, dia ada di mana-mana, mungkin dengkluk. Tapi kalau merasa Allah jauh di sana, kamu dangak. Ya, enggak tahu. Kamu mikirnya gimana? Kamu doa juga kadang iseng kan, doanya hafalan. Tapi bagi Karen Armstrong, ketika manusia Tuhan itu jauh, dia enggak puas, pengen Tuhan yang akrab gitu loh, yang terlibat dengan kita, bukan yang jauh-jauh yang enggak bisa dipahami. Dari situlah terus muncul gagasan roh-roh tadi, muncul gagasan dewa-dewa, wis enggak karu-karuan. Yang jauh, yang sejati malah dilupakan. Itu katanya Karen Armstrong. Jadi awalnya manusia itu monoteis, tapi terus nyeleweng lagi, nyeleweng, dimonoteiskan lagi, dikirimkan Nabi. Nyeleweng lagi, dimonoteiskan lagi, dikirimkan oleh Tuhan yang sejati, Nabi, Rasul, kitab suci. Jadi selalu begitu kisahnya manusia itu, nyeleweng lagi. Kalau kita yakin Nabi Muhammad adalah Nabi Pamungkas, berarti terakhirnya Nabi Muhammad. Kalau sekarang nyeleweng lagi, ya wallahu a'lam bishawab. Selesai. Tidak dimonoteiskan lagi sama Allah, itu ditutup, ganti cerita. Nah, itu katanya Karen Armstrong. Jadi manusia aslinya itu monoteis. Oke, kita lihat. Katanya Armstrong, selama 4.000 tahun lebih, gagasan monoteisme, keberagamaan Tuhan satu yang sejati, itu mampu loh menjawab banyak pertanyaan. Islam, Yahudi, Kristen itu menyelesaikan sangat banyak sekali problem peradaban, problem kemanusiaan dulu. Hanya saja manusia hari ini banyak yang tidak merasakan lagi manfaat langsungnya punya Allah, punya Tuhan, punya agama. Agama tidak banyak main, tidak banyak fungsi lagi hari ini. Apalagi di kalangan orang-orang pintar yang ngerti agama. Agama di tangan banyak orang yang tidak pas, yang keliru. Maka lama-lama terjadi deviasi. Agama kehilangan fungsinya. Dan pada saatnya dia akan terlupakan. Islam yang benar, yang kamu sebut rahmatan lil alamin, yang kamu sebut agama damai, Islam itu indah, maaf dan seterusnya, ya kan, lama-lama akan kamu lupakan. Kenapa? Tidak operatif. Dia tidak solutif terhadap problem peradaban. Kenapa dia tidak solutif? Karena kamu tidak pakai.
kamu pakai untuk yang lain. Gitu loh. ISIS pakai Islam untuk bunuh orang, Imam Samudra pakai Islam untuk ngebom orang. Kamu Islam kamu gunakan untuk apa sekarang? Untuk menjawab problemmu kalau kamu Muslim. Dan ini ya, karena agama tidak fungsional, tidak operatif lagi, lama-lama pasti hilang, kata Karen Armstrong. Seandainya masih ada, sudah sangat terdistorsi. Padahal 4000 tahun sejarahnya Tuhan di Yahudi, Kristen, Islam. Apa? Oh iya, kaget itu. Oke. Jadi 4000 tahun gagasan Tuhan dengan bekal Tuhan, umat Islam itu suara apa? Kembang api. Iyalah, tidak apa-apa. Senang sekali mungkin Tuhannya ada kembang apinya. Jadi ya kita nikmati aja lah, lumayan. Ada iklannya. Oke. Nah, iya. Dilanjutkan aja. Oke. Jadi awamnya melakukan ini, orang pinternya melakukan ini. Hari ini. Kalau Karen Armstrong pinjam Peter Berger. Orang terima karena ini Peter Berger ya. Oke. Katanya Peter Berger, kita itu berarti orang-orang pintar, termasuk kita yang intelektual, yang mahasiswa, sering menggunakan standar ganda. Standar ganda itu kalau kita belajar tentang agama-agama kuno, ajaran-ajaran agama, usben, saingan. Kalau nggak gitu nggak selesai-selesai nanti. Jadi iya, ternyata kita yang kalah. Sing waras apa-apa. Ada yang mau nonton dulu enggak apa-apa. Bagus loh itu. Oh, ya. Sudah. Alhamdulillah. Kita akhiri. Oke. Ya, tinggal dikit. Jadi katanya Peter Berger, intelektual hari ini itu sering pakai standar ganda. Kalau membaca pikiran-pikiran agama masa lalu, sering dianggap deso, out of date, hanya anak zamannya dulu, sekarang sudah nggak relevan lagi. Padahal kalau membaca pikiran hari ini, pikiran-pikirannya sendiri sekarang tidak mau melabelkan itu. Terhadap pikirannya sendiri dia nggak mau bilang ini pikiranku untuk hari ini sementara. Nganggep pikirannya hari ini itulah yang pasti benar. Itu yang dikritik oleh Peter Berger. Standar ganda. Kalau memang pikiran-pikiran masa lalu itu relatif dan sudah nggak relevan lagi, pikiranmu hari ini juga sifatnya relatif, pada saatnya akan nggak relevan. Tapi orang Barat, termasuk kita yang intelektual, sering sewenang-wenang, menang-menangan. Pikiran dulu direlatif-relatifkan, pikiran yang sekarang dianggap inilah yang benar. Ya kan? Kalau kamu cerita apa ceramah apa ngajar kan seolah-olah inilah yang benar. Itu pikiran dulu. Itu Ghazali abad ke-9, abad ke-10. Itu abad ke-7 zaman Nabi. Sekarang mungkin gak relevan lagi. Tapi untuk pikirannya sendiri dia tidak mau ngomong pikiranku juga gitu sebenarnya. Sekarang mungkin relevan sebentar, besok mungkin juga tidak relevan lagi. Itu yang disebut standar ganda.
Jadi kalau memang bebas sejati itu maksudnya ya kita berpikir bebas, kita berpikir sesuai kepentingan kita sekarang dan hari ini, berarti pikiran kita juga relatif. Orang lain dengan kebebasannya punya pikiran yang berbeda. Cuma sekarang banyak ilmuwan mengklaim pikirannya lah yang paling benar. Inilah tafsir yang pas. Ini selalu begitu. Itu namanya standar ganda. Oke. Terus katanya Karen Armstrong, memaksakan Tuhan ke dalam isolasi intelektual, ke dalam ruang suci milik kita sendiri, merupakan tindakan yang tidak sehat dan tidak ilmiah. Ini tak terjemah langsung dari buku terjemahannya. Ini akan mendorong orang untuk berpikir bahwa perilaku yang diilhami oleh Tuhan tidak perlu dikenakan standar normal dalam soal kepantasan dan rasionalitas. Potongan ini agak susah kamu pahami kalau dari terjemahannya. Kalau dari aslinya, maksudnya gini loh, kan gitu. Jadi kalau ada orang ngomong urusan Tuhan itu gak ada hubungannya sama akal, Tuhan itu urusan tersendiri, gak usah dipikir, Tuhan itu sakral, akal gak akan nyampe ke sana. Katanya Karen Armstrong, itu gak sehat, gak alamiah. Inilah nanti yang jadi sumber orang melakukan apapun atas nama Tuhan dan gak mau disalahkan. Orang gak bisa sadar bahwa itu sebenarnya cuma pemahamanmu, pemikiranmu tentang maunya Tuhan, bukan maunya Tuhan yang sebenarnya. Jadi orang-orang, kan kita sering bertindak ini sesuai dengan maunya Allah. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan itu kan. Seolah-olah kita jadi juru bicaranya Allah. Seolah-olah bukan akalmu yang main, karena bagi kamu akal gak boleh main. Urusan Tuhan urusan yang sakral. Tapi katanya Karen Armstrong, itu ndak alamiah, ndak mungkin bisa kayak gitu. Begitu bertemu yang namanya manusia, pasti akal budinya main. Jadi kalau maunya Tuhan itu selalu maunya Tuhan menurutmu, maunya Tuhan menurutku. Maunya Tuhan yang sebenarnya kita tidak tahu, kecuali kamu ketemu dulu sama Tuhan. Jadi kalau ada orang ngomong inilah sesuai yang diinginkan Tuhan, loh kok sampean ngerti? Kalau pengen ngerti maunya Tuhan yang benar, monggo ketemu dulu aja sama Tuhan. Ya kan? Jadi nggak tahu kita maunya Tuhan yang benar apa, tapi kita tetap harus memahami apa maunya Tuhan, karena kita orang yang bertuhan. Cuma hasil kesimpulan kita tentang Tuhan dan maunya itu pertanggungjawaban moralnya mutlak ada pada diri kita. Jadi kalau kamu mukuli orang dengan alasan perintah Tuhan dan kamu di penjara, itu sudah resiko, karena kamu yang harus tanggung jawab, kamu yang mukuli. Gak usah lari pada Allah, kamu kok. Itu kan kayak zaman Umar bin Khattab, ada maling bilang, loh saya maling, itu kan sudah takdirnya, Allah menghadirkan saya kayak gini. Terus katanya Umar, yo saya mukuli kamu juga sudah takdirnya. Ya kan, selesai. Kalau alasannya takdir, ya kabeh takdir. Jadi Allah selalu kamu jadikan kambing hitam. Gitu loh. Mari kita berantas kemaksiatan. Terus kamu ngerusak kemana-mana, mukuli orang di mana-mana, seolah-olah itu ini perintah Allah loh. Kalau Allah ada, dia bisa tersinggung itu. Lah kok aku merintah mukul-mukul kayak gitu, kok jadinya lucu kan gitu. Jadi itu maunya Karen Armstrong. Jadi Tuhan jangan dipaksa untuk diisolasi secara intelektual, karena nggak mungkin itu.
Tidak alamiah. Kamu pasti memahami Tuhan sesuai versimu, kacamatamu. Dan apapun tafsiranmu sah, cuma tanggung jawablah sendiri. Itu aja maunya Karen Armstrong. Terus meskipun demikian, yang selama ini kita pelajari, ketika kita belajar Tuhan, memahami Tuhan pakai akal, ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Ini kalau pakai bahasa lain, katanya Tuhan itu wholly other. Katanya Tuhan itu mukhalafatuhu lil hawadis, berbeda dengan apapun yang ada. Lah kok dijelaskan seperti para filosof kemarin? Sebab pertama, penggerak pertama. Lah itu kan ngomong apa yang ada sekarang, paradigma berpikir ruang dan waktu. Kalau Tuhan sama sekali berbeda, ya tidak bisa dia dijelaskan dengan logika sebab pertama, penggerak pertama. Kalau dia sebab pertama, penggerak pertama, itu berarti urusannya masih dunia. Katanya Tuhan itu sama sekali bukan urusan dunia, sama sekali berbeda. Tidak bisa dideskripsikan. Itu kelemahannya, pikiran-pikiran para filosof. Tapi juga ada kelebihannya. Dengan gaya filsafat menjelaskan tentang Tuhan, Tuhan rasanya lebih dekat, lebih akrab. Dia tidak sama sekali asing, jauh, yang tidak terjangkau. Tapi dengan penjelasan kayak kemarin, penjelasan filosofis tentang Tuhan, itu rasanya Tuhan itu ya terlibat aja sama hidup kita sehari-hari. Tidak sangat jauh di sana yang tidak terjangkau. Jadi ternyata kita juga bisa kok menjangkau Tuhan meskipun sebatas pengalaman kita sendiri, sebatas nalar kita sendiri. Jadi itu kelebihan kelemahannya belajar tentang Tuhan secara filosofis, katanya Karen Armstrong. Oke, sedikit lagi. Oke ya, jangan lama-lama nanti kamu ngantuk. Gelombang otakmu sekarang sudah mulai masuk ke delta. Jadi kalau tak biarin setengah jam lagi kamu akan pulas. Oke ya, katanya Armstrong, whatever conclusion we reach about the reality of God, the history of this idea must tell us something important about the human mind and the nature of our aspiration. Apapun kesimpulanmu, apapun teori yang kita temukan, yang we reach, yang kita jangkau tentang keberadaan Tuhan, the history of this idea, sejarah gagasan tentang Tuhan ini, must tell us something important about the human mind. Memberitahu kita tentang satu pikiran manusia dan karakternya. Jadi sejarah Tuhan itu hakikatnya adalah sejarah perkembangan manusia itu sendiri. Jadi historisitas Tuhan itu hakikatnya adalah historisitas perkembangan manusia itu sendiri. Kalau kepingin ngerti sejarahnya, kebertuhanannya Islam Indonesia, pelajarilah Tuhannya orang Islam Indonesia, bagaimana evolusi gagasan tentang Tuhan di Indonesia. Itulah sejarah pikirannya manusia Indonesia. Tuhan dipersepsikan sebagai A, sebagai B, sebagai C. Di balik itu ada timbunan sejarah yang bisa kamu bongkar. Ya kayak tadi loh, ternyata Tuhan yang punya kaisar langit, yang punya anak banyak, punya dewa kecil-kecil banyak, itu imbas dari sistem kerajaan. Tuhan yang dideskripsikan oleh mahasiswa filsafat, Tuhan yang serba santai, di balik itu ada cara berpikir santai para mahasiswa filsafat. Tuhan yang serba kaku, serba ngamuan dari mahasiswa hukum, dari mahasiswa syariah, di balik itu ada cara berpikir hukum mahasiswa syariah. Jadi makanya tadi saya bilang, coba sih sekarang deskripsikan Tuhan menurutmu. Di balik itu ada kamu sebenarnya. Makanya
ada filosof Helenisme era Romawi yang bilang bahwa seandainya kuda punya Tuhan, maka Tuhannya juga jenisnya kayak kuda. Ya kan? Sekarang saya yakin 100% di kepalamu yang seandainya dipaksa menggambarkan bentuknya Tuhanmu kan juga kayak manusia. Ada kepalanya, ada tangannya, mungkin jenggotnya panjang, mungkin besar luar biasa, tapi bentuknya kan manusia. Ayo, bentuknya kan pasti manusia. Nggak mungkin di luar gambaranmu tentang yang bukan manusia. Malaikat aja kan gambarnya juga kayak manusia. Surga neraka juga kamu gambarkan kayak bangunan yang ada di dunia ini. Siratal Mustaqim ya paling kayak jembatan kerak atau jembatan kaliopak atau jembatan sayegan, hanya saja jembatannya kecil, kan itu aja. Di balik imajinasi metafisik agama sebenarnya ada kamu. Di level apa dirimu sekarang berada. Itu yang dimau oleh Karen Armstrong. Jadi kalau Islam jadi keras luar biasa, itu kan jangan dilihat Islamnya, lihat aja aktornya, sejarah yang ada di balik Islam yang keras. Ya kan? Kalau Islam rusak, lihat aja, jangan lihat Islam rusaknya, tapi lihat pasti ada aktor yang memahami Islam secara rusak. Itu yang Karen Armstrong. Jadi whatever conclusion we reach about the reality of God, the history of this idea must tell us something important about the human mind. Jadi kamu adalah apa yang kamu pikirkan, termasuk tentang Tuhan dan agama. Temanmu yang lain juga begitu. Maka saling hargai, saling toleran. Tidak usah terlalu sering debat, tapi bisalah menerima kalau ada yang berbeda. Itu aja kuncinya hari ini. Kebanyakan dialog capek. Mari kita debat terbuka. Tidak menyelesaikan masalah kok. Debat terbuka paling ya hasilnya tetap gegeran. Ya kan? Lebih enak. Kalian sudah paham kan ideologi sana gimana, kita gimana. Saling terbuka, saling menerima. Kalau kamu merasa yang sana salah, diingatkan. Kalau nggak mau ya sudah, urusanmu sendiri. Besok masuk surga ya rasakan sendiri. Kalau saya yang keliru, saya masuk neraka, semoga diampuni. Ya tidak enak lah masuk neraka. Ya kalau besok masuk neraka semua sih kan nggak sempat ngurusi yang lain. Cuma kalau masuk surga semua yang nggak enak. Ternyata masuk surga juga kamu, ya iyalah. Gitu aja kok dulu ngototnya minta ampun, biasa aja. Ternyata bareng lagi di sini gitu. Ya, cuma tidak ada siaran langsung sepak bola besok di surga. Pemainnya ada di neraka semua. Jadi lihat di neraka itu rame, nanti ada box office, ada HBO, ada di sana semua. Di surga kamu pertunjukannya ya paling Haddad Alwi, kemudian ya kan yang ada di sana itu. Kamu jangan nyari yang neko-neko. Iya, lagunya ya gitu-gitu lah, paling nasyid, terus kiroah, ya gitu-gitu. Kamu tidak akan nemu Britney Spears, nggak akan nemu. Oke. The only way to show a true respect for God is to act morally while ignoring God's existence. Satu-satunya jalan untuk menunjukkan bahwa kita menghargai Tuhan adalah berperilakulah secara moral dan gak usah terlalu sibuk dengan eksistensinya Tuhan. Biarlah Tuhan ada dan tetap ada, tidak usah terlalu panjang dibahas, tapi kamu jadilah manusia yang bermoral. Itu sudah menunjukkan penghargaanmu yang luar biasa pada Tuhan. Ya kan? Tuhan tidak terlalu bangga kamu tiap hari bahas dia, tapi Tuhan bangga padamu kalau kamu jadi manusia yang baik dan bermoral. Itu maunya Karen Armstrong. Jadi the only way to show a true respect for God is to act morally while ignoring God's existence. Makanya filsafat ketuhanan hari ini kita akhiri.
karena jangan dibahas banyak-banyak deh. Cukup kamu aja jadi manusia yang bermoral, yang baik. Itu katanya Karen Armstrong. Kenapa sih? Karena ternyata yang bulat belajar filsafat ketuhanan itu tidak simpel. Kenapa kok tidak simpel? Karena kalau katanya Einstein, kenapa filsafat ketuhanan itu tidak simpel? Karena kita tidak paham. Apapun kok rasanya bulat atau ruwet, itu bukan karena sesuatunya yang ruwet, tapi karena kita yang tidak paham. Jadi jangan disalahkan objeknya, salahkan dirimu yang tidak paham. Jadi katanya Einstein begitu. Jadi whatever is not simple, it means that you are not understand. Kok kamu belajar filsafat, Pak, filsafat itu jelimet bulat. Bukan filsafatnya yang jelimet bulat, kamunya yang tidak paham. Kan cuma itu. Buktinya orang lain bisa memahami filsafat. Oke, kita membahas Tuhan sudah selesai. Minggu depan kita ganti tema ya, biar nggak bosen. Jalan-jalan lagi ke timur aja deh. Dulu sudah ngomong Cina, sudah ngomong India. Minggu depan kita ke Jepang. Oke ya, kita lihat. Ada banyak Jepang itu luar biasa. Mungkin saya ingin masuk sedikit karena di Cina belum sempat ketemu dengan Zen. Kita mas Zen Buddhisme meskipun melalui Jepang. Karena di Jepang ada Zen Buddhisme. Tapi minggu depan mungkin masih pengantar ke filsafat Jepang. Syukur-syukur nanti kita bisa ngomong filsafat etiknya Bushido atau samurai, kalau waktunya nyampe. Kalau enggak terlalu bosan di Jepang, karena Jepang itu relatif stabil, tidak meledak-ledak tapi istiqomah konstan, baik sistem sosialnya maupun sistem mentalnya. Bandingkan sama Cina yang agak meledak-ledak, fluktuatif. Tapi Jepang itu relatif kokoh bangunan etiknya. Maka kita perlu sebentar jalan-jalan ke sana. Nanti setelah itu mungkin balik lagi ke barat, nggak tahu temanya apa, mungkin bahasa, mungkin apa yang bisa. Setelah itu balik ke timur lagi, sampai nanti kalau sudah capek ke luar negeri kita ke Indonesia. Ya, jadi pada saatnya, cuma pelan-pelan saat nyampenya. Oke, ada yang tanya? Yo mas, tidak apa-apa, masih ada lah 5-10 menit. Kesimpulan saya tetap baru satu ya Pak, itu ini yang lebih menarik lagi bahwa pendekatan sifat ini saya yakin bukan melalui reason atau nalar, kayak semacam rasa itu. Kalau pada maksudnya katanya kan itu hati bahasanya saudara ya, kalau itu apakah memang sudah dari sanamnya gitu, sudah ditempatkan Tuhan itu memang itu Yahudi atau Kristen apakah memang tentang gitu ya. Jadi semacam ini adalah rasa itu betul-betul apakah memang Tuhan sendiri yang memberi masyiah ketentuan-ketentuannya. Oke, kesimpulannya kalau gitu semua agama sama benar ya menurut pengikutnya masing-masing. Iya, maksudnya gini, kalau ada 5 cewek cakep-cakep, kamu kan gak cukup bilang wah 5 ini cakep semua, kan kamu harus milih salah satu yang menurutmu paling cakep dan kamu berdasar sendiri. Jadi meskipun 5-5-nya cakep kan gak mungkin kamu ambil semua, si jiwa itu pemenang 5. Jadi dari 5, karena kamu tetap harus memeluk salah satu yang menurutmu paling cakep. Bukan berarti yang lain jelek, tapi menurutmu yang paling cakep ya ini. Itu kan
Kalau itu kan tergantung selera nanti kan, yang paling cakep mana. Seperti agama, yang paling benar mana kan tergantung persepsimu, kesejarahanmu masing-masing. Terus metode empatiknya Karen Armstrong itu, jadi dia memposisikan diri di posisi si pemeluk agama itu sendiri. Ini waktu kajian aja. Setelah kajian selesai ya dia keluar lagi. Dia bilang, saya freelance monotheism. Monotheis tapi freelance. Itu kata lain. Itu sebenarnya istilah-istilah yang banyak populer di kalangan para filosof barat kontemporer seperti Bertrand Russell dan kawan-kawan yang bertuhan tapi tanpa agama. Religion no tapi morality yes. Itu banyak yang jenis-jenis kayak gitulah. Tapi kalau Armstrong ini, dia masih sangat respect terhadap agama apapun. Sebenarnya dia masih Kristen bilangnya, tapi tidak serigid dulu waktu jadi biarawati. Dia punya konsep sendiri, punya gaya sendiri untuk memahami Tuhan. Jadi empatik itu sebagai metode, ya seandainya kamu orang Buddha mengalami hal, menghadapi ajaran seperti Buddha, mesti gini yang dirasakan. Itu kalau pakai istilahnya Seth Nasr dan kawan-kawan namanya passing over. Passing over itu menjelajahi agama-agama lain untuk dapat pemahaman lebih bagus, lebih dalam tentang spiritualitas, khususnya nanti pada akhirnya kembali lagi pada agamanya sendiri dengan pemahaman baru, wawasan baru yang tidak kaku lagi kayak sebelumnya. Itu sebenarnya gayanya Armstrong. Kalau yang tentang ilham, wahyu, wangsit, nulis, instruktif tadi dan lain-lain itu memang harus dilatih. Kalau pakai bahasa sufi harus ada riadohnya. Riadoh itu kan makna harafiahnya latihan. Ya, kalau hubungannya sama nulis ya sering-seringlah latihan nulis. Tulis dulu sebanyak-banyaknya tentang apapun. Hari ini mungkin karena pengaruh gadget ya, smartphone, Facebook dan kawan-kawan, kamu tidak terlatih mengekspresikan gagasanmu secara detail dan panjang. Biasanya kamu cuma 1-2 kalimat, kadang-kadang cuma 1 huruf, 1 gambar, 1 jempol. Selesai. Ya kan? Iya, bayangkan zaman dulu. Zaman dulu itu kan saya pernah cerita itu kan, kalau zaman dulu enggak, sebelum ada HP, sebelum ada smartphone kan, ngomong sama pacar aja kan harus ngirim surat. Nulis dulu panjang lebar pakai surat, dikirim. Balasannya nunggu 2-3 minggu, ditunggu. Ada kangennya kan kalau nunggu itu. Dibaca enggak ya, responnya gimana ya, kan romantis. Terus dibalas, suratnya dibawa kemana-mana, bolak balik dibaca, bolak balik dilihat. Ngeni, artistik, enggak kayak sekarang kan. Oke, sekarang kan kamu cuma pakai SMS. Jam 12 malam SMS 1 kalimat, sudah tidur. Oke. Ya. Terus jawabnya belum. Itu pun disingkat BLM. Ya. Kayak dulu tak ceritain, anakku baca SMS-nya mahasiswa itu loh. Pak, besok ke kampus enggak? Tanda tanya, terus mohon di BLS. Nah, anak saya nggak bisa. Ya ini ada SMS, minta di bless. Jadi BLS oleh cah cilik rasa dianggap di bless. Ya sini tak blessnya. Oke, saya kira itu ya untuk malam hari ini. Minggu depan kita jalan-jalan ke Jepang dengan filsafatnya orang-orang Jepang. Ya, wallahul muwafiq wal afu minkum wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Faiz. Ya, ada pengumuman Mas Ain. Iya, besok malam
malam Jumat. Malam Ahad itu jadwal kajian Cakkus, yaitu kitab Tarjumanul Aswaq ya. Betul. Ya, betul ya. Kalau nggak salah ya. Jadi kami harap kajian teman-teman sekalian seperti biasanya jam 8 lah ya. Dan kami informasikan kepada teman-teman yang punya file beberapa kajian kita yang sampai kemarin ataupun yang paling lengkap, selengkap-lengkapnya, nanti kami bisa minta bantuan untuk ngopi kepada teman-teman yang masih punya lengkap ya. Soalnya kita ini lagi lagi banyak digoncang, banyak kehilangan ya. Jadi untuk arsip kita bersama ya. Jadi mungkin kesini bawa harddisk atau kita yang ngasihkan harddisk ke teman-teman biar di copy gitu aja ya. Monggo kita akhiri ngaji kita pada malam hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga istiqomah selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Terima kasih, demikian dari kami. Banyak kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.